Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maslamah, CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi dengan teman saya, Ibu Kuroti Ayunina, yaitu pengajar bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Nina. Sama-sama. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan kegiatan pra-observasi sebelum nanti saya mengadakan observasi atau kunjungan di kelasnya Bu Nina. Tujuan dari kegiatan pra-observasi ini nanti untuk melihat sejauh mana kesiapan Bu Nina nanti dalam kegiatan pembelajaran. Okay. Jadi kegiatan supervisi ini memang dilakukan dari pihak sekolah, digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Tuh. Baik Bu Nina, untuk persiapan pembelajaran yang akan dilakukan untuk RPP-nya sudah siap ya? Sudah Bu. Baik. Nanti untuk area yang mau dikembangkan pada saat kegiatan pembelajaran itu apa ya? Untuk speaking. Speaking ya, speaking. Oke. Nah, dari RPP yang sudah ada, barangkali bisa dijelaskan untuk strategi atau model atau skenario pembelajaran yang mau dilakukan seperti apa nih? Oke. Baik. Untuk tujuan pembelajaran itu nanti siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekspresi terkait isu pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada siswa mampu mendeskripsikan pencemaran lingkungan yang terjadi pada saat ini. Untuk area pengembangannya di wilayah speaking, kemudian untuk strategi yang kami gunakan yaitu cooperative learning dengan metode talking chip. Kemudian untuk skenario-nya nanti pada pembukaan ada yel-yel biar menumbuhkan semangat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian pada kegiatan intinya nanti media pembelajaran yang saya gunakan adalah video. Jadi nanti akan saya putarkan video, kemudian anak-anak mengamati, mendengarkan video tersebut. Setelah itu ada grup diskusi yang menggunakan metode talking chip. Jadi nanti anak-anak akan memberikan idenya dengan cara mengeluarkan chip atau koin yang mereka miliki. Itu jadi kunci untuk mereka berbicara. Setelah itu nanti ada perwakilan dari kelompok, masing-masing kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya tadi. Dan untuk kegiatan penutup nanti ada sedikit review dan ditutup dengan doa. Itu sama. Oke, baik. Jadi kalau saya garis bawahi tadi area yang mau dikembangkan utamanya pada bagian speaking, kemudian media pembelajarannya nanti menggunakan video dan juga talking chip gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kira-kira untuk proses pelaksanaan pembelajarannya yang bisa saya amati, kita lakukan kapan? Senin minggu depan ya? Senin minggu depan, berarti masih ada waktu 1 minggu lagi. Tolong nanti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi di kelas, kita masih ada satu lagi kegiatan yaitu pasca observasi yang digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Bu Nina lakukan. Oke. Baik Bu Nina, terima kasih untuk kegiatan sesi observasi kita kali ini. Nanti sampai ketemu lagi di kegiatan observasi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I'm good. Okay, alhamdulillah. Nice to meet you today. Is there anyone absent? No, ma'am. Okay, Sulu, please lead the prayer. Attention please. Let's pray together. Finish. Okay, thank you. Today we will discuss about waste. Kalian tahu apa itu waste? Iya, jadi trash. Padan katanya adalah trash. Jadi kita akan belajar tentang sampah. Apa bahaya sampah di dalam environment kita, ya. Oke, sebelumnya nanti akan saya tampilkan sebuah video. Tapi sebelum itu kita bunyikan yel-yel kita biar kita semangat ya. Masih ingat yel-yel kita? Masih. Oke, ya. On 3, 2, 1, go. English is easy. It's like a piece of cake. I
million metric tons of plastic trash enters the sea from land every year. The equivalent of 5 plastic bags filled with trash for every foot of coastline in the world. Across our ocean, plastic trash flows into circulation. Dispersed almost everywhere, but concentrating in huge swaths in the midst of global currents, breaking down into smaller and smaller pieces, ingested by species across the marine world, and sinking to the bottom of the sea. Anyone can make plastic anywhere in the world and sell it anywhere else in the world. There's no design paradigm, there's no barriers. In order to solve the plastic packaging problem, we need to effectively rethink the entire system. From one which is linear, i.e. take, make, dispose, to one where it can be recovered and fed back into the economy as a valuable plastic material, or one where it is biobenign and it can enter the environment. The ultimate goal of the new plastics economy is to design an economy where plastic packaging never becomes waste. And to do that, we need every single player in the chain to change the way that they do things. But marine pollution comes in many forms. Industrial, agricultural, and urban waste also sweep into the sea, fueling explosions of algae that rob marine ecosystems of the oxygen they need to survive. With sustained pollution, these areas become dead zones, which already exist in more than 400 locations across the globe. But nutrient pollution can be managed through change in major contributing systems like agriculture. If you eat, you're involved in agriculture. So it's a problem that all of us have to work together to solve. Soil health is critical for water quality. It's the first thing we have to focus on. Here on the farm, organic matter is the key thing that we try to improve. The more organic matter you have in the soil, the better the soil can hold on to nutrients like phosphorus and nitrogen. Organic matter keeps it from leaching out of the soil. It grabs onto it, and that's good for the farmer, but it's also good for water quality in the bay. For any farmer to change their system is tricky, and it takes a lot of work. I think all farmers want to. It's learning different processes, practices that allow you to do it effectively. That becomes the key. Okay, you can sound message there. Dapat beberapa pesan di sana. What are happening there? Apa yang sedang terjadi di sana? Sudah dapatkan sesuatu di sana? Okay. Now it's time for you to discuss with your group. Ya. So ini grup kalian. Ya. You are with 5 of your friends. And each of you will get 3 chips from me. And what are the chips for? These chips are okay for you to give your ideas, to share your thought about what are happening in the video. Ya. Jadi chip ini nanti digunakan untuk memberikan kalian kesempatan berbicara di dalam kelompok kalian. So, if you want to say something, you have to put your chip in the middle of the table. Kalau mau bicara sesuatu, mengungkapkan ide kalian, letakkan chipnya di tengah meja. Baru kalian ngomong. Bergantian. Okay, get the point? Okay. Nah, can we start now? Yes. Yes. Okay, let's start from 3, 2, 1, go. It's all for you. Ocean pollution is happened because of radiation. Cause we study. Water pollution? Recycling waste. 8 million metric trash enters the sea from land every year. Management cost. The danger of plastic waste. Okay. So, That's all. Good. Okay, the ecosystem damage. Okay. Maka
Okay. Ya, alga ya. Jadi ada exploitation of alga ya. It make a dead zone. After this, kalian kan sudah mengumpulkan semua ide-ide dari kelompok kalian. Now, I would like you to use one representation from your group to make a conclusion. Ya, jadi pilih salah satu teman kamu untuk memberikan kesimpulan dari ide-ide yang didapatkan teman kalian tadi. Ayo siapa? Ayo siapa yang mau maju? Oh iya Yuki. Oke, yang dari sini siapa? Oh Sulu. Oke ya Yuki silakan. Boleh membaca. Ya boleh, silakan dibaca. Ocean pollution has happened because of malnutrition, such as many waves, oil spill, and exploitation of alga. And the solution to make the ocean back like genuine is needing a preventive steps. It's like a recycle, and then making the plastic waves into the valuable plastic material. Oke, good job. Now it's time for this group. Siapa semua? Ya, belum. Oke, seadanya saja dikumpulkan tadi dari teman-temannya. Tadi apa saja? Dicatat. Oke. So the video is talking about the dangers of plastic waste and the fact that 8 billion metric trash enters the sea from land every year. So that zone already exists in more than 400 locations across the globe. Oke, good job. Ya. Oke, good. So from that video, we know about the danger of waste. Jadi bahaya dari apa? Sampah. But actually, not only because of the trash. Jadi sebenarnya kan tidak hanya dari sampah terjadinya kerusakan di apa ocean? Laut. Betul. Salah satunya dari apa? Selain dari sampah plastik, angkat tangan. Limbah perusahaan atau limbah pakai? Iya. Atau dalam bahasa Inggris? Industrial pollution. Oke, yang lagi, yang lain. Apa? Agriculture. Iya, jadi apa? What's matter with agriculture? Apa masalahnya dengan agriculture? Kenapa kok pertanian bisa merusak lautan? Karena change the system. Apa? Change Change the system. Oke, good. Jadi kalau sebenarnya pertanian yang digunakan saat ini itu dangerous, berbahaya. Nah, kalau mau tidak berbahaya harus change the system. Jadi apa yang bikin berbahaya? Apa sih? Kimia. Zat-zat kimia. Yes, chemistry. Ya, jadi apa? Pupuk-pupuk yang digunakan itu berbahaya. So, what is the solution offer? Solusi apa yang ditawarkan di sana tadi? Mengganti sistem yang baru. Iya, change the system with what? Dengan apa? Sistemnya diganti dengan apa? Tadi apa ya istilahnya ya? Awalnya apa ya? Apa ya? With O. No one else. Okay, with organic system. Organic system ya. Oke, jadi we can conclude the pollution of the ocean because of three things. Jadi karena tiga hal. Yang pertama dari apa? Waste. Ya, waste. Ya, tulisannya W-A-S-T-E. Ya, tapi bacanya waste atau sampah. Waste. Terus yang kedua? Industrial pollution. And the third is agriculture. Gitu ya. Oke, cukup untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? No? Oke. Seru main dengan talking chipnya? Seru. Kita sambung pembahasan kita next meeting ya. Thank you for today. Oke, silakan suruh dipimpin berdoa. Attention please. Let's pray together. Finish. Okay, nice to see you. And tomorrow we will discuss about still in the topic of environment. Kita
kita masih akan bahas tentang environment, tapi dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. Kalau hari ini kita pakai talking chip, besok kita akan belajar menggunakan give one get one. Apa itu? Kita bahas pertemuan depan ya. Oke, good job for today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maslama, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya hendak melakukan kegiatan pasca observasi didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik, Bapak Dodi Haryadi, dan teman sejawat saya dari SMK Negeri 1 Bandung, Ibu Kuroti Ayunina. Beliau ini adalah pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Alhamdulillah Bu Nina, kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi kelas kemarin. Nah, pada kesempatan hari ini saya hendak melakukan percakapan pasca observasi. Nah, yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Nina setelah melakukan kegiatan pembelajaran di mana kemarin saya ikut observasi di kelas yang Bu Nina ajar? Terkait dengan perasaan yang saya rasakan, awal mulanya pada saat pelaksanaan observasi itu ada sedikit nervous, grogi karena tidak biasanya mengajar ada yang melihat, ada gitu yang melihat ya. Seperti itu. Tapi setelah semuanya mulai berjalan, akhirnya berjalan seperti biasa, dan setelah selesai kegiatan pembelajaran rasanya lega, senang, semua terkondisikan seperti itu. Alhamdulillah, awalnya grogi, Alhamdulillah. setelah itu berjalan Iya, mengalir gitu ya. betul. Baik. Di kegiatan pra-observasi kemarin kita sudah sempat melakukan bincang-bincang dan Bu Nina kemarin menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran, juga skenario pembelajaran yang dilakukan. Barangkali bisa dijelaskan kembali nih sedikit terkait dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan di kegiatan pembelajaran kemarin dan skenarionya seperti apa? Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran di sini yang lebih diutamakan adalah terkait dengan speaking siswa dengan tema preserve our environment atau menjaga kelestarian alam. Jadi tujuan di akhirnya adalah siswa berani untuk menyampaikan idenya terkait dengan bagaimana cara melestarikan lingkungan alam. Ya, seperti itu ya. Jadi kompetensi yang hendak ditekankan dicapai siswa terkait dengan kompetensi speaking gitu ya. Oke, terkait dengan skenario pembelajaran? Terkait dengan skenario pembelajaran, di awal nanti akan kemarin ada yel-yel, yaitu terkait dengan memberikan motivasi siswa bahwa bahasa Inggris itu mudah. Jadi kita menggunakan English is easy, English is like a piece of cake, I will master it, I can do it well, seperti itu. Kemudian masuk ke penayangan video. Di situ adalah video terkait pencemaran laut oleh plastik, sampah plastik. Sampah plastik ya. Nah, setelah itu, setelah melakukan pengamatan terkait video, kita melaksanakan diskusi. Di situ kami menggunakan metode talking chip, di mana masing-masing siswa itu mempunyai 3 chip. Chip itu adalah kesempatan siswa untuk mengeluarkan ide mereka terkait dengan video yang telah mereka amati. Jadi begitu mereka ingin bicara, mereka harus mengeluarkan chip itu. Setelah diskusi selesai, kemudian nanti ada beberapa siswa yang diminta menggarisbawahi apa yang telah dipelajari. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi terkait dengan skenario pembelajarannya ada yel-yel di awal. Saya amati juga anak-anak aktif sekali untuk meneriakkan yel-yel mata pelajaran ini ya. Iya. Mata pelajaran, kemudian diikuti dengan adanya video dan metode talking chip yang harapannya Bu Nina berarti nanti memicu anak-anak untuk aktif dalam menyampaikan idenya terkait dengan video yang diamati gitu ya. Oke Bu Nina. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apakah Bu Nina ini sudah merasa sudah ideal ataukah masih ada yang perlu ditingkatkan? Kalau misalnya di skala nih, angka 0 sampai dengan 10, kira-kira pencapaian Bu Nina untuk pembelajaran kemarin di titik mana ini? 7,5. 7,5 ya. Iya. Artinya masih ada yang perlu ditingkatkan. Betul. Ya, oke deh. Kalau menurut Bu Nina tentunya perlu peningkatan ini berarti kan
sudah ada bagian-bagian yang dirasa cukup baik. Yang cukup baik yang di mana ini? Bagian yang cukup baik yaitu terkait dengan skenario. Di awal ada yel-yel, pemberian motivasi, kemudian ada memasukkan game talking chip dalam metode diskusi. Itu perlu dipertahankan. Kemudian untuk yang perlu ditingkatkan, karena pada saat talking chip itu harapan kami memberi motivasi siswa lebih agar mereka itu mau bicara atau speaking mengenai ide mereka. Tapi ternyata pada praktiknya tidak semua siswa, bahkan ada siswa yang mendominasi seperti itu, yang lain mungkin gitu ya. kurang berpartisipasi seperti itu. Oke, jadi Ranahnya masuk. iya. Jadi untuk bagian yang dirasa sudah berjalan cukup baik, ini terkait dengan skenario pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan rancangan awal, Iya. gitu ya. Tetapi ternyata di dalam kegiatan pembelajaran itu masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, yang belum sesuai dengan harapan dari Bu Nina. Diantaranya adalah keaktifan anak ini belum merata Iya, betul, dalam betul. speaking English itu ya. Iya. Bahkan ada yang cenderung mendominasi gitu ya. Iya. Oke. Nah, dari hal tersebut Bu Nina, kira-kira apa ini yang membuat kemampuan speaking anak ini belum seragam? Masih ada yang takut-takut ini untuk berbicara. Kira-kira menurut Bu Nina apa ini? Jadi apa yang membuat anak-anak itu tidak mau berbicara dalam bahasa Inggris, mungkin itu salah satunya adalah faktor motivasi dalam diri mereka sendiri. Kurang percaya diri, takut membuat kesalahan seperti itu. Apalagi di dalam beberapa kelas yang lain ada sebagian besar siswa itu yang menertawakan ketika ada temannya yang salah pronunciation-nya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi prinsipnya adalah dari sisi anak ini ya. Iya. Dari sisi anak berarti ada kekhawatiran yang mengakibatkan tidak pede untuk ngomong gitu ya. Iya. Kenapa? Berarti kalau saya simpulkan ada hubungannya dengan lingkungannya yang terkadang kurang kondusif untuk membuat anak ini pede karena ada yang menertawakan gitu ya berarti. Iya. Oh, oke. Nah, berarti ada dua faktor utama nih kelihatannya kenapa kok anak kurang berani speak up in English gitu. Nah, menurut Bu Nina untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak dan juga untuk membuat lingkungan belajar yang bagus agar ketika ada yang berbicara meskipun pronunciation-nya salah itu tidak ditertawakan, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Baik, kami akan mencoba seperti kemarin sebenarnya sudah dimulai, ada kesepakatan kelas di awal itu bahwa kita sepakat bahwa kita semua itu satu kelas belajar bahasa Inggris, tidak ada yang lebih. Jadi ketika ada teman yang melakukan kesalahan baik dalam pronunciation atau hal lainnya, tidak ada yang boleh menertawakan. Jadi kita bentuk support system di dalam kelas bahwa kita belajar bersama, jadi semua setara, tidak ada yang boleh menertawakan teman lainnya, seperti itu. Artinya ada semacam kesepakatan kelas di awal yang perlu disampaikan dan ditekankan kepada anak-anak bahwa ketika terjadi kesalahan pronunciation dan lain sebagainya jangan menertawakan karena kita semuanya belajar, kurang lebih gitu Iya, ya. seperti itu. Oh ya, oke. Apa ada lagi kira-kira selain pembuatan kesepakatan kelas sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan disampaikan ke anak-anak, barangkali masih ada hal-hal yang bisa dilakukan ini agar kompetensi speakingnya ini bisa lebih bagus. Baik. Jadi kompetensi speaking itu juga ada faktor penunjangnya, salah satunya yakni vocab yang dimiliki anak-anak. Jadi ketika mereka mungkin nanti sudah berani ngomong tapi vocabnya terbatas, otomatis mereka akan terbata-bata seperti itu. Atau mungkin ada ketakutan, oh iya saya tidak tahu ini Inggrisnya apa ya, akhirnya tidak berani untuk mengeluarkan idenya dalam bahasa Inggris. Jadi kedepannya mungkin akan kami rancang pembelajaran yang menambahkan vocab bagi anak-anak. Jadi kosakatanya kurang gitu ya. Iya, karena kalau speaking berarti kan bisa jadi merangkai ya, tidak hanya satu suku kata saja. Dan kekurangannya adalah pada vocabnya yang cenderung kurang. Oh, berarti dari sini Bu Nina hendak melakukan suatu rancangan kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan vocabulary anak, gitu ya. Oke. Jadi tadi kesepakatan kelas, kemudian yang kedua
membuat RPP Action Plan yang terkait dengan kemampuan vocab anak agar lebih meningkat sehingga nanti harapannya speakingnya juga lebih berani. Gitu kira-kira. Apa ada lagi Bu Nina? Kalau tadi yang pertama mungkin terkait dengan support system dari lingkungan, yang kedua terkait penambahan vocab, dan yang ketiga ini mungkin terkait dengan apa ya, kepercayaan diri siswa dari masing-masing siswa sendiri. Jadi bagaimana menumbuhkan bahwa saya itu sebenarnya bisa. Jadi kalau teman saya bisa itu mungkin yang perlu kita tingkatkan lagi dari anak-anak. Seperti itu. Mendorong rasa percaya diri anak. Ya, sehingga nanti saya mampu, teman saya mampu, saya juga mampu gitu ya. Oke. Baik Bu Nina, jadi ada 3 poin tadi ya untuk rencana aksi yang kira-kira Bu Nina akan lakukan untuk memperbaiki kompetensi speakingnya anak, gitu nggih? Oke. Kalau terkait dengan konten nggih, kalau saya amati pada saat kegiatan pembelajaran kemarin ini Bu Nina menampilkan satu jenis, yaitu video pembelajaran tentang plastic wash yang kemudian diamati anak dan kemudian disampaikan diskusinya. Apa menurut Bu Nina kira-kira itu cukup atau barangkali ada konten yang bisa ditambahkan mengingat terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang kita diminta untuk memfasilitasi anak dengan beragam karakter? Oh iya, baik. Terkait dengan diferensiasi, memang seharusnya kita menyiapkan yang namanya itu teks multimodal kalau tidak salah, seperti itu. Jadi tidak hanya dalam berbentuk video, kami akan juga menyiapkan dalam bentuk teks bacaan. Itu tadi nanti mungkin akan kami masukkan pada saat pembelajaran vocab. Jadi dari teks tersebut nanti siswa akan mendapatkan beberapa vocab baru terkait dengan environment tersebut. Oke, berarti nanti ada penambahan konten, tidak hanya video saja. Oke Bu Nina, dari percakapan ini kalau saya garis bawahi sebenarnya sudah ada beberapa poin nih yang Bu Nina nanti bisa lakukan untuk meningkatkan kompetensi speaking anak, dan ini nanti bisa dituangkan dalam bentuk action plan-nya Bu Nina, rencana pembelajaran yang pertama tadi mengandung kesepakatan kelas di awal, kemudian penambahan vocabulary, kemudian menambahkan motivasi intrinsik dari siswa terkait dengan kepercayaan dirinya. Kira-kira seperti itu ya, nanti dituangkan di RPP. Kira-kira kapan ini Bu Nina ini untuk menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan rencana aksi ini? Kami akan menyusun skenario pembelajarannya terlebih dahulu, action plan-nya terlebih dahulu, mungkin butuh waktu sekitar 7 hari, jadi kemungkinan minggu depan. Gitu, baiklah. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan apa yang kita bicarakan di percakapan kali ini untuk dimasukkan di action plan, di rencana pembelajarannya Bu Nina, agar nanti kompetensi speaking dari anak ini lebih meningkat, gitu nggih. Baik Bu Nina, terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan di kegiatan kali ini nanti bisa betul-betul ditindaklanjuti di RPP-nya Bu Nina dan ditindaklanjuti di kegiatan pembelajaran. Next, nanti kalau kita ketemu kita ngobrol lagi perkembangannya seperti apa. Gitu nggih. Terima kasih Bu Nina. Sementara seperti itu untuk kegiatan percakapan pasca observasinya.